tokoh kaum buruh Indonesia, Marsina. Itu jaringan seperti kambing guling lah, saya ratusan potong. 8 Mei tahun 1993, seorang buruh dari PT Catur Putra Surya yang bernama Marsina ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat tragis. Selamat datang di video grafis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di era pemerintahan dulu hingga sekarang. Hari ini kita akan membahas masalah-masalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi dulu hingga sekarang. Salah satu contohnya adalah kasus Marsina. Bahwa ada luka tembak di leher belakang dan pelurunya nyangkut di kulit di sebelah sini. Pemerintahan Soeharto berlangsung selama 32 tahun, yaitu dari 1967 hingga 1908. Selama pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi. Meskipun demikian, pemerintahan beliau dikenal karena banyaknya pelanggaran HAM dan juga pembungkaman pihak oposisi. Selama Orde Baru, berbagai bentuk pelanggaran HAM telah terjadi. Pembunuhan misterius, penculikan aktivis, serta penahanan tanpa proses hukum adalah beberapa di antaranya. Rakyat pun sering hidup dalam ketakutan akibat represivitas militer dan polisi. Salah satu kasus yang paling mengguncang negara kala itu adalah kasus Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur yang aktif memperjuangkan hak-hak buruh. Pada bulan Mei tahun 1993, dirinya ditemukan tewas dengan tanda-tanda penyiksaan setelah mengorganisir aksi pemogokan di pabriknya. Sebelumnya di tanggal 3 Mei 1993, Marsina bersama buruh lainnya menuntut atas kenaikan gaji dan kondisi lingkungan kerja yang lebih baik. Namun aksi negosiasi tersebut berakhir gagal. Akibat dari hal ini, Marsina pun menghilang layaknya ditelan bumi. 3 hari kemudian tubuhnya ditemukan dengan luka-luka yang cukup mengerikan. Investigasi awal telah dilakukan, tetapi banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam prosesnya. Para tersangka yang ditangkap adalah rekan-rekan kerja Marsina, tetapi bukti menunjukkan bahwa mereka dipaksa untuk mengakui pembunuhan tersebut. Banyak pihak yang percaya bahwa pihak militer terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Sangat disayangkan sekali, hingga saat ini kasus ini belum tuntas. Kasus Marsina menjadi simbol perjuangan para kaum buruh di Indonesia. Hingga kini banyak pihak yang masih memperjuangkan keadilan bagi Marsina serta korban lainnya yang menjadi korban pelanggaran HAM di era Soeharto. Pelanggaran HAM juga terus terjadi hingga saat ini. Salah satunya adalah permasalahan Papua, yang mana telah lama menjadi pusat perhatian nasional dan perhatian internasional. Dengan sejarah konflik, berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, serta perjuangan kemerdekaan di wilayah tersebut yang mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Beberapa hari terakhir, jutaan pengguna media sosial, khususnya Instagram, menggaungkan pesan melalui tanda pagar atau tagar All Eyes on Papua. Gerakan All Eyes on Papua terjadi setelah adanya gerakan All Eyes on Rafah yang sedang gencar di sosial media, di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan hutan yang ada di Papua yang luasnya mencapai separuh Jakarta, yang direncanakan akan dibabat untuk diganti menjadi perkebunan sawit. Tentu masyarakat adat Papua menolak terhadap rencana tersebut, dikarenakan mereka percaya bahwa hutan adat Papua merupakan sumber penghidupan utama bagi mereka. Jika hal ini terjadi, diprediksi akan terjadi emisi 25 juta ton karbon dioksida yang muncul akibat pembabatan tersebut. Tak hanya gerakan di sosial media, masyarakat adat Papua pun tengah memperjuangkan hak mereka atas tanah adat, seperti halnya suku Auyu dan suku Moi yang menggelar aksi damai ke Jakarta sebagai bentuk penolakan keras. Mereka juga melakukan gugatan langsung pada pengadilan tingkat pertama dan kedua, namun sayangnya gugatan mereka ditolak. Hal inilah yang membuat pelanggaran HAM semakin terlihat. Kemudian masyarakat adat melakukan aksi demo menyuarakan pendapat mereka terkait hak mereka di depan gedung Mahkamah Agung. Hingga gugatan mereka kini masuk ke dalam tahap kasasi, sekaligus menjadi harapan terakhir bagi mereka dalam mempertahankan tanah adat Papua. HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Tentu kasus-kasus di atas merupakan contoh pelanggaran Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM yang telah disebutkan di atas merupakan 2 dari banyaknya bagian kelam dari sejarah Indonesia yang tidak boleh kita lupakan. Mari kita terus memperjuangkan keadilan dan menghormati hak asasi setiap manusia. Karena sejatinya kita adalah manusia.